Hari ini adalah pertemuan yang kedua ya. Dan hari ini saya akan konsentrasi untuk lebih banyak membahas tentang musik ya. Tentu di dalam kaitannya dengan ibadah. Karena tema besar kita kan tentang ibadah. Sekali lagi berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa terus mengumuli apa yang Tuhan percayakan pelayanan di dalam kaitan khususnya di dalam ibadah hari Minggu. Tuhan nolong kami untuk bisa semakin bertanggung jawab dan memberikan yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kami. Tuhan memakai kesempatan pada malam hari ini supaya boleh bermanfaat menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami rindu ibadah kami ini boleh semakin berkenan, semakin menyenangkan Tuhan, dan kami juga boleh semakin bisa menikmati Engkau melaluinya di dalamnya, dan juga boleh semakin menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayani hadir. Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, berkati juga interaksi melalui tanya jawab supaya sungguh-sungguh bisa memperbaiki dan juga improve segala pelayanan yang kami kerjakan. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saya hari ini pakai PowerPoint, saya ini karena ada kutipan-kutipan dalam bahasa Inggris ya, so better pakai PowerPoint. Saya minta izin permisi share screen. Ya, saudara bisa lihat ya di sini ya. So judul kita kan ini ya, ibadah sebagai cicipan sorga gitu. Terus dengan apa ini subtitle dari Westminster Shorter Catechism ya, Enjoying God, Glorifying God, Enjoying God. So ini pertemuan kedua, psalm singing, hymn singing as a foretaste of heaven. Kita ini aduh, ini gimana ya ini? Tunggu saya. Ini mulai lagi ya. Nah, ya, oke. Good. So, karena kita ini kasih subtitle-nya di dalam judul besar kan Glorifying God, Enjoying God, Glorifying God. So kita mau pakai outline ini juga ya. Enjoying God through music, melalui ini ya, musik. Langsung kita kasih ini ya, alternatif ya, yang keliru. Ini either or ya. Either kita bisa enjoying God atau ini menjadi idolatry. Sekali lagi ya, saya musik ya, atau kalau mau pakai lebih besar yaitu beauty itu bisa membawa kita kepada either kenikmatan akan Allah yang lebih dalam, atau membawa kita kepada idolatry, membawa kita kepada berhalanya. Selalu ada ambivalensi ini. Nah, saudara kalau membaca di dalam teologi Calvin juga itu dia bicara tentang ciptaan kan juga ada ambivalensi. Satu sisi ya, ciptaan itu adalah wahyu umum Allah ya, tapi juga tanpa wahyu khusus ya nggak ada orang bisa mengerti ciptaan itu sebagai wahyu umum Allah. So ada ambivalensi di sini ya, ada ambivalensi. Ketidakcukupan ini ya, ciptaan di dalam membawa manusia itu kepada Allah, karena ya tanpa wahyu khusus nggak mungkin manusia untuk bisa mengerti itu. So kita pakai yang sama di sini ya, maksudnya pattern yang sama. Ini sebetulnya cukup khas di dalam teologi reform ya. Enjoying God ya, kalau berhasil di dalam anugerah Tuhan, atau juga bisa membawa kepada idolatry. Dan ini historically kita juga membaca tulisan ini ya, orang-orang seperti Agustinus, dan itu Alkitab sendiri juga mengajarkan seperti itu sebetulnya. Tapi kita kalau melihat di dalam tulisan Agustinus ya misalnya ya, kita bisa melihat ada peringatan ya tentang hal tersebut. So kaitan antara musik dan kenikmatan ini tentu saja pertanyaannya adalah enjoyment of God, ya, yang dinikmati itu Allah atau enjoying itself, enjoying the music itself.
Maksudnya bukan salah sih ya, enjoy musik bukan salah, tapi ini maksudnya enjoy musik yang tanpa Allah gitu loh saya. Ini apa, menjadikan musik itu sebagai enjoyment puncak dan akhirnya ya jadi misleading ya. Padahal kan ciptaan ya, gift of God, pemberian Tuhan itu diberikan kepada manusia supaya manusia bersyukur kepada Tuhan, kan membawa manusia itu kepada Tuhan ya. Bukan untuk mempertuhankan berkat itu kan, bukan kan ya. So, ini kita berada di dalam bahaya yang sama waktu bicara tentang musik. Agustinus ya di dalam tulisan kutipan Confessions buku 10 33 ya. Ini apa bagiannya terkenal sekali bicara tentang musik. Saya nanti terjemahkan bebas, tapi sebelumnya saya baca dulu di dalam bahasa Inggris ya. But when I remember the tears that I shed on hearing the songs of the church in the early days, soon after I had recovered my faith, and when I realized that nowadays it is not the singing that moves me, but the meaning of the words. Penting ya, ini perkataannya. The meaning of the words when they are sung in a clear voice to the most appropriate tune. I again acknowledge the great value of this practice. So I waver between the danger that lies in gratifying the senses and the benefits which, as I know from experience, can accrue from singing. Without committing myself to an irrevocable opinion, I am inclined to approve of the custom of singing in the church, in order that by indulging the ears, weaker spirits may be inspired with feelings of devotion. Yet, when I find the singing itself more moving than the truth which it conveys, I confess that this is a grievous sin. And at those times, I would prefer not to hear the singer. Saya terjemahkan bebas ya, jadi menurut Agustin, ya dia nggak mengenang ya, dia ingat pengalaman dia, bagaimana dia sampai keluar air mata ya, waktu dia mendengarkan pujian, ya, lagu-lagu, hymn, ya, psalm di gereja, lalu terus kemudian di situ dia itu segera setelah dia imannya dipulihkan, ya, lalu terus kemudian dia menyadari bahwa sekarang ini dia menyadari bahwa bukan menyanyi sebetulnya yang menggerakkan dia, tapi arti dari kata-katanya, dari isinya ya. Waktu itu dinyanyikan dengan suara yang jelas ya, dengan tune yang cocok ya. Di situ dia acknowledge ya, dia mengakui nilai yang besar, nilai yang besar dari praktek menyanyi ini. Nah, lalu di sini ambivalen ya, I waver, ya. Jadi ini dia terombang-ambing. Antara apa? Antara di satu sisi ada bahaya, ya, bahaya apa? Bahaya yang terletak pada sekedar apa ya ini, menyenangkan, memuaskan indera, ya, dalam hal ini telinga, gitu ya. Hanya sekedar memuaskan telinga di satu sisi yang lain benefits atau manfaat-manfaat yang dia sendiri tahu dari pengalaman itu bisa diperoleh melalui menyanyi ya. Jadi sudah melihat di sini ambivalensi ya. Satu sisi manfaat ya. Satu sisi yang lain, di sisi yang lain adalah bahaya. Bahaya kalau orang cuma melalui musik itu hanya menyenangkan telinga. Lalu terus kemudian ya Agustinus mengatakan dia ini sih apa, dia cenderung akan approve, dia cenderung akan setuju kalau ini ya ada nyanyian di dalam gereja itu baik, supaya apa ya, supaya ini ya apa, dengan apa, tanda kutip lah, sedikit memanjakan telinga gitu, tanda kutip mungkin ya, itu jiwa-jiwa yang lemah itu boleh di-inspired ya, boleh diinspirasi oleh perasaan beribadah, perasaan mengabdi, perasaan ya feelings of devotion, perasaan mengabdi. Tetapi terus kemudian ya ini ya, Weaver itu tadi ya, dia terombang-ambing. Tetapi waktu Agustinus menyadari bahwa menyanyi itu sendiri, the singing itself, itu menyanyi itu sendiri ternyata lebih menggerakkan daripada kebenaran yang disampaikan melaluinya, ya, melalui lagu itu ya.
Jadi yang lebih menggerakkan misalnya melodinya gitu ya, atau harmoninya, atau ritmenya, atau apa gitu ya. Nah itu waktu itu yang lebih menggerakkan daripada kata-katanya, daripada kebenaran kata-katanya. Maka Agustinus mengatakan saya mengaku bahwa ini satu dosa yang berat, satu dosa yang berat. Dan di dalam saat seperti ini ya, di dalam saat-saat seperti ini, kalau konteksnya seperti ini, ya Agustinus prefer dia lebih baik nggak usah mendengar orang menyanyi, karena itu hanya membawa kepada dosa. Nah, saudara lihat di sini kan ya, ada ambivalen kan ya, ambivalen antara satu sisi manfaat daripada nyanyian ya, daripada pujian, sisi yang lain adalah bahayanya gitu. Ya, jadi bisa membawa kepada true devotion, true worship, ibadah yang lebih dalam, lebih khusyuk, lebih khidmat ya, tapi juga bisa membawa kepada istilah yang saya pakai ya, berhala. Gitu. Waktu kita lebih digerakkan oleh musik itu sendiri dan bukan oleh kata-katanya kalau dalam perkataan Agustinus ya. Menarik, jadi kalau di dalam zaman reformasi sepertinya ini ya Pak, ini ada resepsinya gitu ya, ada resepsinya. Jadi Agustinus kan ambivalen antara bahaya musik dan manfaat musik ya. Nah, kalau sudah melihat itu di antara tiga reformator besar ya, Luther, Zwingli, Calvin misalnya ya. Luther itu yang resepsi aspek positifnya, perhaps overwhelmingly positif ya, sangat positif tentang musik. Zwingli ya sangat negatif tentang musik. Ya, sangat-sangat negatif, sangat kritikal. Bahaya kalau menurut Zwingli. Tapi kalau menurut Luther, itu baik sekali. Nah, Calvin kira-kira yang di tengah. Calvin somehow juga mengikuti Agustinus ya. Maksudnya, ya dia melihat ini bisa ada manfaatnya, bisa ada bahayanya. Bisa berbahaya, ya, bisa, tapi juga bisa membawa berkat. Kalau kita dengan benar menggarapnya. So masih melanjutkan ini ya, paham ini. Nah ini Calvin sekarang ya, Institut 3:10:32 ya, 3:10:32. Nanti saya terjemahkan ini, paham. Agak bebas. Yet we should be very careful that our ears be not more attentive to the melody than our minds to the spiritual meaning of the words ya. Agustinian banget kan ya. Augustine also admits in another place that he was so disturbed by this danger that he sometimes wished to see established the custom observed by Athanasius, who ordered the reader to use so little inflection of the voice that he would sound more like a speaker than a singer. But when he recalled how much benefit singing had brought him, he inclined to the other side. Therefore, when this moderation, ini kata kunci di sini ya, when this moderation is maintained, it is without any doubt a most holy and salutary practice. On the other hand, such songs as have been composed only for sweetness and delight of the ear are unbecoming to the majesty of the church and cannot but displease God in the highest degree. Jadi, sudah bisa melihat prinsip yang dekat sekali dengan Agustinus di sini. Waktu Calvin mengatakan, ya, kita mesti sangat hati-hati ya, supaya telinga kita itu tidak lebih atentif, tidak lebih tertarik kepada melodi daripada pikiran kita ya itu kepada arti rohani, arti spiritual dari kata-katanya. Agustinus banget ya. Lalu dia memang betul kutip Agustinus di sini. Agustinus juga mengakui di bagian yang lain bahwa dia terganggu ya dengan bahaya ini, bahwa dia kadang-kadang itu mengharap ini apa. Kadang-kadang dia mengharapkan custom praktek yang diobservasi oleh Athanasius yang memerintahkan, yang mengatur supaya apa itu pembaca itu menggunakan infleksi ya apa ini sekecil mungkin ya, infleksi suara sekecil mungkin sehingga dia itu lebih berbunyi, lebih terdengar sebagai pembicara ya daripada penyanyi gitu. Ya, karena kalau begitu menyanyi kan keluar melodinya, wah ini bisa bahaya gitu ya. Kadang-kadang sudahlah seperti ngomong saja gitu ya, nggak usah pakai melodi gitu misalnya. Tetapi di sisi yang lain ini ambivalensinya dia resepsi Agustinus kan ya. Tetapi ya di sisi yang lain ini waktu dia mengingat bahwa
ya singing, menyanyi ini ada banyak benefit, ada banyak manfaat yang sangat bermanfaat bagi dia, maka dia cenderung untuk mengatakan ya kita pakai melodi lah kalau kayak begini gitu ya, karena ada manfaatnya juga gitu. Nah, terus kemudian kalimat ini ya, therefore when this moderation is maintained, karena itu ya waktu ketika ya moderasi ini dipertahankan. Moderasi ini apa maksudnya? Tidak lain tidak bukan yaitu ini musik yang melodinya itu ya, moderasi ini artinya adalah musik yang melodinya itu tidak mengalahkan teksnya. Itu maksudnya konteks moderasi di sini. Karena tanpa moderasi ini kata-kata akan ditenggelamkan oleh keindahan melodi dan sebagainya, dan ya kalau menurut tradisi Augustinian yang Calvin jelas mengikutinya, ini bahaya gitu untuk nyanyian jemaat gitu. Maka dia bilang moderasi ini kalau bisa dipertahankan, yaitu apa, musik melodi yang dimoderate oleh kata-kata ya, kata-kata yang indah, isi spiritualnya. Maka tidak bisa diragukan lagi bahwa itu merupakan praktek yang kudus ya. Tetapi di sisi yang lain ya, lagu-lagu hanya digubah untuk kesenangan telinga ya, itu menjadi apa ya, menjadi tidak layak gitu, unbecoming to the majesty of the church, itu nggak cocok lah ini ya, apa nggak bisa diterima gitu, nggak cocok, nggak sesuai dengan keagungan gereja, dan nggak bisa akhirnya tidak menyenangkan Tuhan in the highest degree lagi katanya Calvin, tidak menyenangkan Tuhan di dalam tingkat yang paling tinggi ya. Jadi ini ya sudah bisa melihat di sini Calvin waktu bicara tentang musik dia betul-betul ini ya, apa sangat mengikuti prinsip yang sudah diwariskan oleh Agustinus ya. So, saudara melihat di sini, ini sedikit saya baru ada artikel tentang beauty of music ya. Ini bukan berarti music nggak ada beauty sama sekali, of course, music sih banyak beauty-nya, dan saya ada tulis artikel singkat, saudara kalau mau baca sendiri dalam bahasa Inggris bisa lihat di website ini ya, ethosinstitute.sg lalu /the beauty of music, silakan bisa di baca sendiri. Saya nggak akan bahas artikel ini, saya akan bahas yang lain. Tapi in case saudara tertarik bisa baca itu ya. Musik tentu banyak kegunaannya, banyak beauty-nya, banyak keindahannya, and yet beauty ini ya keindahan ini seperti tadi kita katakan bisa either entah membawa kita kepada Allah atau membawa kita kepada penyembahan berhala, penyembahan the beauty itself. Kita praising God through music ya, saya bukan praising music itu. Kita nggak praising music, kita nggak worshiping music. Kita ini menyembah Allah melalui musik. Jadi musik itu dalam hal ini instrumen. Nah ini makanya kita penting untuk bahas bagian yang berikutnya ya setelah ini ya kan. Kita bicara tadi kan enjoying God ya. Enjoying God tanda tanya. Betul nggak enjoying God? Atau jangan-jangan enjoying music without God ya, alias idolatry gitu ya. Yang kedua adalah bicara glorifying God through music ya. Saya pakai outline ini ya, saya enjoying God, glorifying God, tapi dengan kaitan dengan musik. Glorifying God through music. One can hardly find better means than music for praising and glorifying God in worship. Orang itu akan sulit sekali ya saya menemukan sarana yang lebih baik, lebih efektif daripada musik waktu kita mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan ya, sarana yang paling sederhana ya, yang paling bisa diakses oleh semua orang, dan ya boleh dikatakan yang paling baik juga, yang paling efektif ya kalau pinjam bahasanya Luther. Iya, ya musik memang gitu, musik. Saudara bisa bayangkan dengan memuji Tuhan dengan hal yang lain. Gitu. Memuji Tuhan dengan paintings misalnya. Coba saja saudara ke gereja, saudara bawa kanvas, saudara bawa kuas, bawa apa ini ya, bawa cat minyak gitu misalnya ya, memuji Tuhan ya melalui lukisan gitu, memuji Tuhan melalui sculpture. Kapan selesainya kebaktiannya gitu? Saudara perlu bikin sculpture berapa jam ya gitu? Saya mau memuji Tuhan melalui sculpture gitu misalnya, melalui ini apa, melalui seni rupa gitu.
Atau apalagi saya memuji Tuhan melalui arsitektur gitu. Wah, yang bangun gereja sih biasanya satu saja sih arsiteknya gitu, paling banter dua kali ya. Kalau setiap orang mesti memuji Tuhan dengan membangun gereja, wah kayaknya nggak bisa dilakukan saya. Setiap jemaat mesti membangun gereja. Gimana caranya itu gitu? Terus untuk siapa juga itu gedung-gedung itu kan ya? Just doesn't make any sense. Tapi saudara perhatikan ya, musik itu so demokratis. Maksudnya apa? Everybody can sing. Semua orang bisa mempersembahkan musik ya, dan Tuhan menerima itu. Tuhan menerima itu. So musik ya sudah memang betul sih ini ya, memuliakan Tuhan ya. Paling sederhana ya, paling available means paling available untuk kita ya, ya musik memang gitu, dalam hal ini musik ya. Musik saudara bisa melakukannya bersama-sama, communal singing ya. Lalu terus kemudian kita memuji dan memuliakan Tuhan ya di dalam ibadah kita. Memang kayaknya nggak ada yang lebih baik sih, nggak ada yang lebih efektif daripada musik ya. Musik waktu kita menyanyi ya itu fortis first and foremost ya, terutama because it can be used to glorify God. Begini saya, kita mesti hati-hati waktu bicara tentang keindahan musik ya, karena kalau kita nggak hati-hati ntar kita jadi glorifying music instead of glorifying God. Jadi ini glorifying God through music ini menjadi foretaste of heaven, ini menjadi cicipan kekekalan. Itu terutama substansinya karena kita bisa memuliakan Tuhan. Musik itu ya tanda kutip kebetulan saja gitu, sarananya pakai musik. Jadi menyanyi, memuji Tuhan melalui musik itu foretaste of heaven. Mengapa? Bukan karena musiknya ya, tapi karena memuliakan Tuhan ya, gitu. Karena memuliakan Tuhan. Karena melalui musik ini bisa dijadikan sarana ya untuk memuliakan Tuhan. Di sorga itu orang memuliakan Tuhan secara sempurna ya. Nggak ada gangguan dosa di sana, nggak ada gangguan ketidaktaatan, nggak ada gangguan hawa nafsu, nggak ada. Di sana orang memuliakan Tuhan dengan sempurna. Nah di sini ya kita bisa mencicipi memuliakan Tuhan. Salah satunya ya, waktu di dalam ibadah hari Minggu ya melalui musik. So as a foretaste of heaven di dalam pengertian karena memberikan cicipan kesanggupan ya untuk bisa memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kita bicara tentang glorifying God, aspek-aspeknya. Sudah jangan pikir glorifying God itu memuliakan Tuhan hanya misalnya ya dengan musik-musik yang adoratif gitu ya, yang musik penyembahan gitu misalnya ya. Praise and worship atau apa gitu. Sebetulnya lebih luas ya, arti glorifying God through music ini mencakup adoration tentu saja gitu ya. Saya baca dari ini Mazmur 98 ya. Mazmur 98 ayat 1 sampai 7 saya bacakan. Mazmur 98. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Ya, sudah bisa teruskan ya, membaca seluruh Mazmur 98 yang terkenal ini. Tapi intinya kita melihat di situ ya ada musik-musik yang menceritakan ya, kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Ini adoration. Mazmur sendiri ini kan sebetulnya pujian ya untuk dinyanyikan gitu. Ini kan bukan buku doktrin gitu ya, bukan risalah sistematik teologi kan, bukan. Ini kan Mazmur ini kan lagu-lagu nyanyian sebetulnya gitu. Mazmur nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 98 ya. So adoration misalnya ada banyak Mazmur adoration, tentu saja banyak sekali ya. Tapi juga selain adoration, nah kalau kita di ini ya di Gary lagu-lagu adoration ini biasanya lagu nomor pertama ya, lagu pertama itu membuka kebaktian dengan song of adoration, peninggian, pemuliaan. Tapi juga glorifying God itu bisa include testimony, witness, kesaksian. Kaitannya bagaimana? Ya waktu orang menyaksikan kebaikan. Gini kalau adoration itu kalimatnya itu langsung ya memuji Tuhan gitu ya. Ini apa
I and thou relationship atau we, kita ya dengan Tuhan ya langsung berbicara gitu ya. Tapi kalau witness testimony ini kan saya bicara kepada yang lain, membicarakan tentang Tuhan gitu kan ya. Nah itu kalau di kita saya ini biasanya lagu-lagu kedua ya. Lagu-lagu kedua itu lagu kesaksian biasanya itu. Kesaksian tentang ya macam-macam lah ya. Ya kadang-kadang tentu ini bukan kaku lah ya saya pembedaannya. Kadang-kadang di dalam adoration juga bisa ada kesaksiannya. Di dalam witness testimony ya ada adoration-nya juga, ada pemuliaannya juga. Tapi poin yang saya mau katakan di sini adalah yang termasuk glorifying God itu bukan cuma song of adoration, lagu pemuliaan, lagu peninggian, tapi juga lagu kesaksian ya yang tentang ya ini Amazing Grace itu misalnya ya. Amazing Grace itu kan lagu kesaksian kan sebetulnya gitu ya. Once I was lost but now I'm found. Nah, dulu aku tersesat sekarang. Itu kan bukan ngomong ke Tuhan tapi kesaksian ya kepada orang yang lain, entah yang percaya atau belum percaya ya. Nah, saudara kalau membaca di dalam Mazmur, tentu juga ada banyak Mazmur-Mazmur yang kesaksian ya. Misalnya Mazmur 23, itu dimulai dengan kesaksian kan ya. Tuhan itu gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Ya, dia menceritakan Tuhan sebagai orang ketiga kan. Maksudnya bagian awalnya. Nah, itu kan lagu-lagu kesaksian berarti. Ya. Atau di sini ya, yang saya kutip di sini adalah Mazmur 105 ya. 105, saya bacakan Mazmur 105. Mazmur 105 ayat yang ke-1, ke-2 ya. Di sini adalah ajakan untuk orang itu menyaksikan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa ya. Ini encouragement to witness kan. Encouragement to give testimony. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Dorongan untuk menyaksikan Tuhan. Nah, ini juga glorifying God tentunya. Glorifying God termasuk juga lagu-lagu yang isinya adalah kesaksian. Nah, itu memuliakan Tuhan. Dan tentu saja juga glorifying God should include termasuk ucapan syukur ya, gratitude atau thanksgiving. Gratitude atau thanksgiving. Saya membaca dari Kolose. Saudara, kalau di sana ada yang bisa mungkin bergantian dengan saya supaya saya nggak ngomong terus, bisa nggak ya? Tolong ada yang bisa bacain yang agak cepat gitu. Nggak usah tunggu terlalu lama. Misalnya Kolose 3 ayat 16. Apakah memungkinkan ya? Atau repot? Kalau repot ya nggak apa-apa sih, saya bisa ini baca sendiri terus. Bagaimana ya? Mungkin nggak dibacain di sana? Kolose 3 ayat 16. Ya, kasih tahu saya aja, repot atau enggak gitu. Kalau repot ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau mungkin boleh juga dibacakan. Saya nggak bisa dengar ya. Emang saya nggak bisa dengar ya? Ya, sudah deh, nggak apa-apa. Saya nggak bisa dengar, tapi pokoknya yang lain bisa dengar, yang menyaksikan lewat YouTube atau apa bisa dengar ya. Kolose 3 ayat 16. Thank you. Ya. Ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan menyanyikan dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, yang saya mau tekankan di sini adalah yang terakhir, ya. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi pertama tentu ada di sini ya, apa kepenuhan perkataan Kristus itu ya, kekayaan perkataan Kristus yang diam di dalam kita. Terus kemudian di sini ya orang itu terus menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, dan ya di sini ada ucapan syukur ya. Kalau saudara membaca dalam bagian ini, so ucapan syukur ya, waktu bersyukur ya ini tentu juga termasuk glorifying God ya. Orang yang bersyukur kepada Tuhan itu memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan dipermuliakan waktu kita bersyukur. Jadi nyanyian ucapan syukur deh. Nyanyian ucapan syukur bisa di mana ya? Bisa di mana? Keempat, lagu keempat bisa juga sih. Now thanks be all our God ya. Dikaitkan dengan kolekte, bagus juga gitu. Kolekte itu kan ucapan syukur ya, bukan paksaan ya, tapi orang yang memberi dengan sukacita, dengan sukarela,
maka disertai dengan pujian ucapan syukur yang secara general gitu. Tapi bukan cuma ucapan syukur, lamentasi, ratapan, ya. Itu juga glorifying God. Di dalam hal apa ya lamentasi itu glorifying God? Begini ini mungkin penjelasannya agak sedikit muter ya. Orang meratap kok glorifying God? Bukan, kalau orang bersyukur glorifying God itu jelas sekali ya. Ya orang bersyukur dia memuliakan Tuhan, betul gitu ya. Tapi orang meratap bagaimana kaitannya dengan glorifying God ya? Begini orang yang meratap itu berarti menyatakan dirinya itu tidak mampu ya untuk menghadapi masalah dengan kekuatannya sendiri, dan dia datang kepada Tuhan, dia menaikkan perkaranya, dia meratap di hadapan Tuhan, dia mengakui ya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong dia. Tuhan itu adalah sumber segala kebaikan. Tuhan itu adalah yang sanggup untuk menyelamatkan, untuk membebaskan. Ya, ini maka lamentasi, ratapan ya itu secara nggak langsung itu juga glorifying God. Saudara jangan pikir glorifying God harus selalu dengan sukacita ya gitu ya. Kita juga bisa glorifying God dengan air mata gitu. Kalau kita merelasikan diri kita di hadapan Tuhan. Kejujuran itu termasuk glorifying God, betul kan saya? Kalau saudara sedih tapi saudara nggak mengakui kesedihan, itu cannot be glorifying God kan sebetulnya. Bagaimana saudara bisa bilang saudara memuliakan Tuhan kalau kita sendiri nggak jujur, kalau kita sendiri jaim gitu misalnya? Apa yang memuliakan Tuhan orang jaim? Orang jaim nggak memuliakan Tuhan, tidak. Orang jujur yang memuliakan Tuhan. Nah, waktu kita sakit, waktu kita sedih ya, itu terus kemudian meratap di hadapan Tuhan. Itu tentu memuliakan Tuhan. Karena kita jujur kok di hadapan Tuhan. Dan itu memberi segala kemuliaan kepada Tuhan. Dan saudara membaca di dalam Mazmur itu banyak sekali. Mazmur ratapan itu sangat-sangat banyak. Tentu saja Mazmur Thanksgiving juga banyak. Tapi nggak semua Mazmur itu adalah Thanksgiving, ada yang Mazmur ratapan, Mazmur lamentasi. Misalnya yang terkenal ya Mazmur 90 itu ya, Mazmur 90 yang terkenal, itu termasuk Mazmur ratapan, bahkan ratapan komunal lagi ya. Ada Mazmur ratapan individual, ada Mazmur ratapan komunal. Nah, 90 ini sebetulnya termasuk yang ratapan komunal ya. Khususnya di dalam ayat-ayat yang terakhir itu ya. 12 saya baca ya, ajalah kami ya, komunal kan berarti kan, ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Nah ini ya, kalimat ratapan. Ayat 13 ini jelas kali ini kalimat ratapan. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Dan pasti banyak Mazmur yang lain ya, itu yang isinya adalah ratapan. Again, glorifying God, memuliakan Tuhan, itu termasuk Song of Lamentation. Maksudnya begini, daftar ini apa sih kepentingannya? Kita itu nggak mau one-sided gitu, kita nggak mau ibadah kita itu isinya cuma adoration, ya, nggak ada yang lain, ya, cuma Thanksgiving, nggak ada lamentation-nya, ya, atau mungkin cuma lamentation, semua isinya adalah keluh kesah, ratapan, tapi nggak ada ucapan syukurnya. Masalah ini kayak begini, ini masalah, one-sided worship itu masalah, ya. Kita mau banyak faset ya, banyak faset di dalam ibadah. Nah ini kita makanya ini harus harus peka gitu di dalam hal ini, baik liturgos ya, song leader, pemusik ya. Ini song apa? Song of adoration ya. Membawakannya bagaimana? Ini kesaksian atau ini lamentasi misalnya gitu. Ini Thanksgiving. Bagaimana itu membawakannya? Bagaimana kita perform ya, musik dengan nuansa yang seperti itu. Kita lanjutkan ya, glorifying God juga include confession of sins ya. Itu bagi Calvin ya, confession of sins, pengakuan dosa, itu adalah doksologi. Mengapa doksologi? Nah, kita bisa baca di dalam Mazmur 51 yang terkenal itu ya. Mazmur pasal 51 ya, kita nanti akan mengerti mengapa ini disebut doksologi.
Saya baca ya. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusan, bersih dalam penghukumanmu. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ya. Jadi, di dalam hal apa, saya? Pengakuan dosa itu adalah memberi kemuliaan kepada Tuhan. Di dalam hal ini, yaitu bahwa, saudara perhatikan ya, kita mengakui bahwa kita ini berdosa dan bahwa hanya Tuhanlah yang benar. Ini kan memuliakan Tuhan ya. Semua manusia itu berdosa. Yang righteous dan truly righteous itu hanya Allah. Seperti dikatakan di sini ya. Supaya ternyata engkau adil, righteous dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Tuhan waktu menghukum kita, ya karena dosa kita, itu dia nggak ada salahnya. Dia bersih, dia righteous. Yang nggak righteous itu saudara dan saya. Maka bagi Calvin, ya, confession of sins itu adalah doksologi. Kita memberi segala kemuliaan kepada Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan sajalah satu-satunya yang benar. Manusia itu semua tidak ada yang benar. Ini kan doksologi ya. Hanya Tuhan sajalah yang benar. Hanya Tuhan sajalah yang adil. Kita semua tidak benar dan tidak adil. Ya ini doksologi berarti. So maka the lack of confession of sin itu berarti kurang doksologi. Soalnya kita pernah ini ya membahas ini. Saya pernah membahas di kesempatan yang lain ya. Saya lupa di mana, mungkin di NRIC atau apa. Kita jangan salah mengerti ya. Soalnya ini apa? Gini. Memang waktu doa pengakuan dosa gitu ya bisa menjadi spiritnya excuse dan itu nggak menolong lah kayaknya ya, nyebelin ya to be precise itu. Pengakuan dosa dipakai untuk apa ya, semacam permintaan maaf untuk kemudian boleh segera mengulanginya lagi. Karena apa? Karena toh minggu depan juga bisa minta maaf lagi gitu dan terus kayak begitu ya. Ya itu nggak ada pertobatan saya pikir ya, dalam hal ini gitu. Cuma bukan karena ekses ini ya, bukan karena ekses pengakuan dosa bisa dipermainkan seperti itu. Lantas, kalau begitu nggak perlu ada pengakuan dosa. Loh, bukan begitu ya jalan keluarnya. Ini membuang air kotor jangan dengan bayinya. Air kotornya itu adalah mengaku dosa, praktek mengaku dosa sebagai excuse, sebagai pembenaran diri, sebagai sesuatu yang wajar. Memang saya pasti berdosa, yang namanya saya manusia gitu. Ya ini air kotornya gitu. Tapi saudara jangan membuang praktek pengakuan dosanya sendiri, saudara ikut buang sekalian ya. Karena ada orang-orang yang hipokrit kayak gini ya, seperti kayak mengaku dosa, tapi terus kemudian nggak pernah bertobat dan hanya sekedar excuse terus ya. Tuhan kami yang selalu lemah ini gitu ya. Waktu doa persembahan ya. Kadang-kadang istilah itu bisa jadi excuse meskipun mungkin arti makna orisinilnya baik ya, maksudnya Tuhan kami hanya bisa memberikan sedikit gitu. Itu kami hanya bisa memberikan sedikit itu bisa keluar dari mulutnya orang pelit yang benar-benar pelit so, terus kemudian doanya Tuhan kami cuma bisa memberikan sedikit gitu. Dalam kurung saya nggak rela keluar banyak gitu ya, jadi memberikan sedikit saja. Itu kalimat excuse maksudnya gitu. Pengakuan dosa juga bisa jadi excuse ya, bisa menjadi excuse kalau kita nggak hati-hati ya. Tapi terus bukan berarti kalau begitu kita menghapus pengakuan dosa, karena kalau kita menghapus pengakuan dosa ya ada yang kurang dengan lagu-lagu kita. So ya, ada lagu-lagu itu di dalamnya itu pengakuan dosa sebetulnya ini. Dan itu baik. Ya. Selain lagu pujian kepada Allah yang mengampuni, yang menyelamatkan, ya, bersukacita atas ini ya, kemenangan yang didapatkan melalui Injil di dalam Kristus ya, nyanyian celebrative juga perlu confession of sins. Ya. Lalu ada nyanyian yang di dalamnya juga adalah doa ya. Doa juga glorifying God. Mengapa? Jawaban sederhana, karena dengan doa ya kita menyatakan kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi merendahkan diri di hadapan Tuhan ya berarti kita give glory to God juga, kita memuliakan Tuhan. Nah, kita merendahkan diri di hadapannya, mengakui Dia sebagai source of all goodness. Mazmur 71 ya, Mazmur 71 kita membaca Mazmur pasal yang ke-71 ya. Saya membaca mungkin nggak harus semuanya, tapi kita baca
baca dari ayat 17. Mazmur 71, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Ya, ini kalimat doa kan ya. Supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak ya, ini lagu-lagu yang di dalamnya itu isinya adalah doa. Lagu yang adalah doa yang dinyanyikan. Calvin sendiri saya itu mengerti nyanyian, ya saya, nyanyian itu nyanyian rohani bagi Calvin itu adalah doa sebetulnya. Jadi bagi Calvin doa itu ada yang dikatakan, ada yang dinyanyikan. Nah doa yang dinyanyikan itulah yang disebut dengan nyanyian gitu ya. Di dalam pikiran Calvin itu dia menaruh nyanyian musik ya itu sebagai doa gitu. Nah ini menarik ya saya itu apa again very Augustinian gitu. Agustinus pernah mengatakan bis orat qui cantat ya, bis orat qui cantat, bis itu double, orat itu berdoa. Jadi dia itu berdoa double. Siapa? Qui cantat. Mereka atau dia yang menyanyi. Dia yang menyanyi berdoa double. Berdoa double, dia itu yang menyanyi gitu lah ya di dalam konstruk bahasa Latin bis orat qui cantat. Karena begini saya, waktu seorang menyanyi itu dalam pikiran Agustinus ya, dia itu apa seperti jadi ada sayap gitu ya untuk masuk ke dalam ketinggian yang lebih tinggi lagi. Gitu. Dengan menyanyi itu orang dibawa kepada devotion yang lebih dalam. Itu konsepnya Agustinus ya. Jadi waktu kita berdoa, ya kita bisa berdoa dengan kusyuk, tapi di dalam pikiran Agustinus waktu kita menyanyikan doa, kita bisa lebih kusyuk lagi gitu. Lebih masuk kepada devotion ya. Bis orat qui cantat ya, di dalam pengertian itu artinya. Nah, sudah bisa membaca mazmur-mazmur yang lain pasti ada banyak sekali ya ini apa itu nyanyian yang merupakan doa sebetulnya, doa yang dinyanyikan. Ini juga penting itu dan ya kalau kita di GRI ya ini biasanya di lagu ketiga yaitu lagu-lagu meditatif, kontemplatif yang mempersiapkan orang untuk berdoa ya ini di lagu ketiga lah, seputar lagu ketiga ya. Glorifying God juga bisa ini ya apa include song of pledge, lagu-lagu ikrar, lagu-lagu janji. Ya, biasanya kalau di dalam GRI ya, di liturgi kita bisa ditaruh di lagu keempat. Lagu keempat itu kalau nggak mau merespon secara khusus, secara partikular ya, kalau bisa partikular sih bagus. Saudara tahu khotbahnya apa, dipilih lagunya yang cocok untuk merespons isi khotbah pada hari itu perfect, itu bagus sekali kalau bisa ya. Tapi kalau nggak pun ya, misalnya kita nggak bisa menebak ya, atau persiapan pendetaannya baru selesai Sabtu malam gitu ya, Sabtu malam jam 2 lagi gitu misalnya, nggak keburu cetak, nggak keburu ini ya, nggak keburu persiapan. Ya sudah saudara taruh lagu general lah, keempat lagu general, lagu ikrar gitu misalnya, berjanji untuk lebih melayani Tuhan ya, lebih mengasihi Tuhan ya. Ini misalnya di dalam Mazmur, again Mazmur ya, Mazmur kan nyanyian ya. Mazmur 116 ya, saudara juga akan mendapati ada aspek pledge di sini ya. Ikrar ya, nasar 116 ayat 17-18. Apakah bisa tolong dibacakan gantian lagi minta tolong please. 116 17 18 silakan. Apakah bisa dengar? Cek. Ya, sekarang oke. Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. 18. Dan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ya, oke. Sudah melihat di situ ya, ini secara apa itu, secara singkat saja ya, ini terluput daripada belenggu maut kan diberikan judul seperti itu oleh LAI. Ini orang yang keluar dari penyakit yang hampir merenggut nyawanya. Ya, dan dia berdoa dan dia bernasar ya. Ini apa? Dia berdoa, dia berjanji. Ini apa? Akan membayar itu nasarnya. Dia mempersembahkan korban syukur ya. Ada banyak saya lagu-lagu ini ya, apa? Oh Jesus I have promised misalnya ya. Ya Yesus aku berjanji. Atau lagu-lagu yang lain ya, itu lagu yang
mendorong kita untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih melayani Tuhan, lebih berkorban dan sebagainya. Song of Pledge. Ya. Kita jadi nggak hanya membicarakan tentang ini kebaikan janji-janji Tuhan, tapi kita sendiri juga berjanji. Ya. Tuhan berjanji kepada kita menikmati janjinya, kita memegang janjinya betul. Tapi kita sendiri juga mesti berjanji kepada Tuhan, gitu. Ya, dan ya kita better menepati janji kita. Gitu. Itu menolong kita di dalam kelemahan kita. Ya. Perlu sih lagu-lagu yang ada aspek pledge atau janji ini, ikrar. Ya mungkin terakhir masih ada ETC-nya sih sebetulnya, etc. Tapi ya ini doxology tentu saja, ya, glorifying God doxology. The doxology itself ya di akhir daripada setiap liturgi kita kan ya, praise God from whom all blessings flow. Ya, itu doxology ya, memberi kemuliaan kepada Tuhan. Kalau sudah baca di dalam Mazmur, yaitu Mazmur yang belakang-belakang itu banyak sekali Mazmur doxology ya, Mazmur pujian, Mazmur ini ya haleluya, Mazmur haleluya ya, Mazmur 150. Ada haleluya besar, ada haleluya kecil ya, haleluya pendek maksudnya ya, ada haleluya panjang. So, Mazmur 150 ini misalnya adalah satu doxology, dan ini tepat sekali, memang ini mengakhiri keseluruhan koleksi kitab nyanyian Mazmur ya. Sudah baca sendiri ya, ayat 1 sampai dengan ayat 5 atau keseluruhan sampai dengan ayat yang ke-6 ya. So, intinya kita mau mengatakan ini ya, glorifying God itu includes banyak aspek gitu. Bukan hanya doxology saja, bukan hanya adoration, tapi juga ada kesaksian, ada ucapan syukur, ada ratapan, ada pengakuan dosa, ada doa, ada lagu-lagu ikrar ya. Ini itu semua under glorifying God ya, musik-musik itu atau lagu-lagu itu. Perhatikan juga ini ya, dialektik antara glorifying and enjoying. By glorifying God, we enjoy Him. By enjoying Him, we glorify Him. Orang yang memuliakan Tuhan, dia semakin menikmati Tuhan. Yang semakin menikmati Tuhan, dia juga semakin mempermuliakannya. Jadi dua ini berhubungan ya, so ya. Kita membaca Mazmur 135 ya. Mazmur 135 ayat yang ketiga. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Atau kalau di dalam terjemahan ini ya, saya di dalam terjemahan, saya pakai terjemahan apa ini, ESV ya. 135 ayat 3. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing to His name, for it is pleasant. Pleasant. It di sini ya, memang bisa menunjuk kepada ini ya, it is pleasant, ya, bisa menunjuk kepada nama tentu gitu ya, nama. Maksudnya yang pleasant itu nama, for His name is pleasant. Tapi juga sebetulnya bisa dimengerti for it is pleasant. Apa yang pleasant? Ya, singing to His name itu, praising the Lord itu, praising, memuji Tuhan ya, menyanyi bagi namanya, itu yang pleasant. Pleasant itu indah ya, menyenangkan, enjoyable, boleh juga diterjemahkan seperti itu ya. Singing to the name of the Lord is pleasant. Ya, saudara melihat di sini orang yang memuji Tuhan ya, orang yang memuliakan Tuhan, ya dia menikmati Tuhan itu. Dia ada enjoyment di dalam kehidupannya. So ini satu aspek yang penting ya, saudara. Saya balik lagi share screen, mungkin ini slide yang terakhir ya. Nanti saudara ada tanya jawab, silakan ini ya, respon dengan hal-hal yang praktis atau apa. Nah ini slide terakhir ya. Ya, Christ threefold office, jabatan tiga rangkap Kristus ya. Satu jabatan dengan tiga dimensi atau tiga aspek, yaitu prophetic, priestly, kingly ya. Kalau kita menghayatinya ya secara fungsi ya. Ini bagaimana kalau kita terjemahkan di dalam pujian, di dalam musik ya, maksudnya di dalam ini ya, psalm singing, di dalam nyanyian jemaat. Kita mulai dengan kerigmatik ya, so ini kerigmatik ini dekat dengan profetik ya. Profetik itu kan ini ya,
bernubuat ya, bernubuat termasuk juga kerigmatik aspek ini ya Pak. Kerigmatik itu berarti pemberitaan. Aspek proklamasi. Menurut Efesus 5 ayat 19 ya, itu menyanyi adalah berkhotbah. Coba bacakan ya, Efesus 5 ayat 19. Silakan, apakah ada yang bisa tolong membacakan di sana? Efesus 5. Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian Bukan. Maaf, 19. Oh, 5:19 ya. Iya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, perhatikan kalimat ini ya. Berkata-katalah seorang kepada yang lain. Saudara, tangkap nggak ini nuansa ini ya? Waktu saudara memuji, waktu saudara bernyanyi, itu saudara sedang berkata-kata seorang kepada yang lain. Saya pakai terjemahan variasi Inggris ya. Sebenarnya di dalam bahasa Indonesia juga sudah jelas sekali sih. Ephesians 5. Kita membaca ayat yang ke-19 ya. Saya baca dalam bahasa Inggris. Addressing one another, atau terjemahan yang lain pakai speaking ya, to one another, either speaking to one another atau addressing one another in psalms and hymns. Tentu kita nggak salah waktu mengatakan waktu saya memuji Tuhan ya saya berkata kepada Tuhan, jelas ya, pasti gitu. Tapi saudara perhatikan ya, ada aspek horizontal waktu kita menyanyi. Menurut Efesus ada aspek horizontal waktu kita menyanyi. Kita bukan hanya berkata-kata kepada Tuhan, tapi kita sedang berkhotbah kepada sesama. Kita sedang saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Sudah balik lagi ke ini. Jadi ada aspek kerigmatik di sini. Berikutnya. Oh, ini Calvin, jadi dalam bagian ini dia mengatakan kalimat sederhana sih. Nor does he enjoin them to sing inwardly or alone. Maksudnya Calvin mengingatkan ya, di dalam komentar Efesus 5 ayat 19, setelah bicara tentang speaking to one another, dia mengomentari, kita ini memang nggak menyanyi sendiri. Even inwardly, ya. Inwardly sih nggak salah. So, memang kita menyanyi dari dalam hati, kan betul kan ya, inward, nggak boleh menyanyi hanya externally. Jelas ya. Tapi ini pun juga nggak cukup loh. Kita bukan sing inwardly alone ya, tapi kita saling menguatkan satu dengan yang lain gitu. Ada resonans ya. Saudara tahu resonans ya. Waktu saudara menyanyi itu ada getaran di jiwa-jiwa yang lain itu bergetar. Dan demikian juga sebaliknya. Waktu yang lain menyanyi, jiwa saudara juga ikut bergetar. Itu namanya resonans. Jadi waktu kita communal singing itu ada resonans ya, satu dengan yang lainnya. Nah sekarang kita bicara prophetic songs ya. Apa artinya prophetic songs ya? Sudah membaca, boleh tolong baca ini apa? Keluaran 15 ayat 1 ayat 21, silakan. Keluaran 15 ayat 1 ayat 21. Keluaran 15 ayat 1 dan 21. Pada waktu 15 ayat 1, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Oke, 21. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ya, sama ya, sudah mirip lah ya, sangat mirip. Apa yang kita mau katakan di sini ya? Sudah perhatikan ya, ini prophetic song. Maksudnya apa sih? Lagu ini ya ada certain polemical confession. Di satu sisi ini lagu mengakui ya, kebesaran Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang membebaskan. Dan saudara perhatikan ya, bukan kuasa militer, bukan kuda, bukan kereta kuda, bukan. Pertolongan itu bukan dari kuasa militer. Nah, ini namanya prophetic song sih.
Waktu seseorang menyanyi ada pengakuan, ya, mengakui Tuhan, dan itu against, ya, itu melawan, itu kontra, itu versus. Versus apa sih? Versus apa yang diakui oleh dunia ini. Dunia ini memegahkan kekayaan, gitu misalnya ya. Tapi lagu-lagu yang baik ya akan melihat, akan mengatakan bahwa Tuhanlah kekayaan yang sesungguhnya. Ini namanya ada polemical confession. Seperti ada lagu I'd rather have Jesus than all the world than riches, ya, than nama yang harum atau apa. Nah itu ada polemical confession, ya, mengakui ya Tuhan itu lebih mulia daripada semua yang lain. Nah kita perlu ini prophetic song seperti ini ya, lagu-lagu yang punya nuansa profetik. Profetik maksudnya itu berani menegur ya, berani berpolemik dengan apa yang dirayakan di dalam dunia ini. Ada kritik ya. Nah, seperti khotbah ya, khotbah yang baik ya, itu berani menegur dosa kan ya, termasuk ya dosa dunia ini gitu. Yang digandrungi di dalam dunia ini berani ditegur gitu. Khotbah yang bukan dari nabi yang diutus Tuhan itu khotbah yang always politically correct gitu misalnya ya. Khotbah yang politically correct, nggak berani menegur, nggak berani menyatakan kelemahan, terus isinya cuma memuji-muji saja gitu misalnya, wah celaka itu khotbah kayak gitu. Itu khotbah yang nggak mempertumbuhkan. Karena apa ya? Nggak profetik ya. Coba perhatikan prophets di dalam perjanjian lama ya, para nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan itu mereka itu berani menyatakan kesalahan, menegur kesalahan. Itu maksudnya profetik ya, dalam hal ini ya. Perlu ada lagu-lagu yang seperti itu ya. Ada social kritik. Apa itu social kritik ya? Sama dia sudah under prophetic ya. Misalnya kita baca dalam Magnificat ya. Magnificat saya baca Lukas ya, pasal yang pertama ya. Magnificat ini lagu by the way, ini nyanyian ya. Seperti saudara tahu. Saya baca ayat 51 ya. Sebetulnya kita bisa baca keseluruhan Magnificat, tapi kita membatasi yang bagian ada social kritik ya. Saudara perhatikan ya, ayat 51 ya. Ia, maksudnya Tuhan ya, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ya. Orang-orang yang congkak dikritik di sini. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Social kritik. Kalau di dalam dunia kita, orang-orang yang rendah itu dihina-hina. Orang-orang yang berkuasa itu dipuji-puji. Itu orang-orang yang berkuasa, yang kaya, yang punya jabatan, yang punya posisi, yang terkenal dan sebagainya, powerful, itu ditinggi-tinggikan, ya, dijilat-jilat. Yang rendah ya kita buang muka gitu, terhadapnya. Itu dunia. Tapi nah ini namanya social kritik ya. Kerajaan sorga itu berbeda, kerajaan Allah itu berbeda. The narrative of the kingdom itu sebaliknya, ada reversal motive of the kingdom di sini. Saudara perhatikan, ternyata ya orang-orang yang berkuasa itu diturunkan dari tahtanya. Ternyata orang-orang yang rendah ditinggikan. Saudara lihat reversal motif kan di sini kan ya. Lagu-lagu yang baik itu harus ada aspek ini juga, reversal motif ya. Kalau kita nggak berkata tidak terhadap ideologi dunia, ya berarti khotbah kita nggak menggigit. Berarti nyanyian kita nggak ada aspek profetik kan. Perlu ya ini lagu-lagu yang mengkritisi ya, establishment di dalam dunia ini ya, worldly establishment, termasuk social establishment. Nah, kalau saya teruskan lagi ini ya, ayat 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ya, sudah melihat sosial kritik lagi kan di sini. Orang yang kaya disuruh pergi dengan tangan hampa. Tapi orang yang lapar dilimpahkan kepada mereka segala yang baik. Nah, itulah pekerjaan kerajaan Allah. Yang nggak cocok sama sekali dengan ini, kerajaan dunia. Di kerajaan dunia ini merayakan yang sebaliknya. Gereja, gereja. Itu harusnya bisa menghadirkan kisah kerajaan ini ya. Cerita kerajaan ini harus hadir. Dan kita menyanyikannya, supaya orang itu ingat, supaya orang itu menghidupinya. Melalui pujian. Magnificat ini pujian, mengingatkan ada social kritik, ada reversal motive of the kingdom. Beberapa poin lagi ya. Sekarang kita bicara priestly function ya, priestly function. Misalnya paduan suara, paduan suara itu mewakili umat di dalam menaikkan pujian kepada Allah. Sudah bisa baca sendiri nanti ya di dalam 2 Tawarikh 5 ayat 12-13.
Nah, ini agak sulit saya terus terang kalau di dalam liturgi kita ya, karena ya, tapi begini ya, saya mau bilang ini, saudara di Karawaci itu berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena di sanctuary saudara ya itu ada balkoni kanan kiri yang bisa dipakai untuk choir di sana. Nah sekarang saya di dalam gereja modern ya, termasuk gereja kita ya. Orang kalau nyanyi biasanya di mana saya? Orang menyanyikan di depan kan ya, di depan kan? Di depan menghadap ke mana? Ya menghadap ke jemaat lah pasti ya. Masa menghadap ke salib gitu. Memantati jemaat yang enggak kan ya, pasti menghadap ke salib. Nah ini pasti menghadap ke jemaat, bukan menghadap ke salib ya. Waktu menghadap ke jemaat itu berarti yang ditekankan di sini adalah charismatic function, charismatic. Memang bisa juga waktu paduan suara itu menaikkan, ini berkhotbah, sedang berkhotbah kan, tadi kita sudah baca kan ya. Ada aspek charismatic, ada aspek berkhotbah gitu. Even profetik pun tadi yang kita bahas itu juga oke, itu gesturnya oke. Saudara ini apa paduan suara ya, terus kemudian saudara apa ini berkhotbah kepada jemaat ya. Boleh gitu. Tapi priestly ya, itu gesturnya itu kebalik sebetulnya gitu. Nah, saudara ini kalau di gereja di Eropa ya, saya sengaja pakai ini nih. Saudara melihat ini kan ada organ ya. Ini organ itu kalau di gereja katedral zaman dulu itu saya ini berseberangan dengan altar. Jadi di sisi altar itu di sisi timur biasanya ya, di sisi timur ya, karena matahari itu terbit dari timur itu ya. Altar itu di timur, mimbar itu di timur, lalu terus kemudian orgel itu sisi yang satunya, sisi belakangnya itu di sisi barat gitu ya. Jadi ini timur ke barat, barat ke timur. Nah, saudara perhatikan ya, ini saya apa menghindar sedikit. Itu balkon saya sebetulnya di belakang gitu ya. Itu balkon. Sudah bisa lihat kan ya. Ini ya. Balkon itu saya itu selain ya kalau ini balkonnya kayaknya sempit sih ya. Ini gereja Katolik by the way ya. Ini di Fulda, tapi kalau di gereja ini ya yang akomodir di dalam Protestan khususnya itu ya, itu di balkon itu bisa dipakai untuk kor itu berdiri di sana. Nah sudah perhatikan ya, itu kalau kor berdiri di sana ya itu gesturnya itu menghadap ke altar, bukan menghadap ke jemaat, menghadap ke salib sebetulnya gitu. Nah ini berarti priestly function di dalam pengertian apa sih? Karena mewakili jemaat untuk mempersembahkan korban di hadapan Allah ya. Jadi ini bukan berkhotbah mewakili Allah. Kalau mewakili Allah yaitu saudara seperti salib menghadap jemaat, demikian juga yang berkhotbah itu menghadap jemaat, itu namanya mewakili Allah. Saudara jelaskan ya konsep ini ya, mewakili Allah. Tapi kalau mewakili jemaat ya jemaat hadap kemana? Ya dia menghadap ke situ juga. Nah maka kalau ini paduan suara yang menyanyi di balkon ya, di atas itu misalnya, itu dia bukan ini bukan menghadap ke jemaat, tapi menghadap ke altar. Jadi ini mewakili jemaat ya. Ini gesturnya sama sekali lain, sikap hatinya itu sama sekali lain ya. Jadi dia bukan sedang berkata-kata kepada jemaat, tapi dia mewakili jemaat berkata-kata kepada Tuhan. Ya, konsep representasi ya di dalam hal ini ya. Konsep representasi. Nah, ini kalau sudah di Karawaci again ya, saudara berbahagia karena kor bisa ada di balkon sana. Di balkon yang belakang sih boleh juga. Tapi kalau di belakang itu ada orangnya di belakang lagi ya, mungkin agak kurang nice ya kalau saudara kayak membelakangi jemaat yang di belakang saudara. Gitu. Tapi kalau saudara bisa mengkhususkan, mengalokasikan apa ini namanya balkon di kanan dan kiri gitu misalnya, itu untuk paduan suara ya. Nah itu terus kemudian mewakili jemaat ya, paduan suaranya agak sedikit miring sedikit ya, untuk melihat ke arah salib gitu misalnya. Itu can be beautiful di dalam hal ini untuk menggambarkan priestly function. Waktu mau menggambarkan prophetic function atau charismatic function, ya berdiri di depan menghadap jemaat ya, berkhotbah. Seperti pengkhotbah juga menghadap jemaat kan ya. Tapi imam itu ya, itu menghadap Tuhan, bukan menghadap jemaat, menghadap Tuhan. Justru mewakili jemaat ya, menghadap Tuhan. Jadi gesturnya itu bukan berhadapan-hadapan dengan jemaat, tapi mewakili jemaat menghadap Tuhan. Ya. Harap ini penjelasan ini bisa diterima atau dimengerti dengan baik ya. Nah terakhir saya kingly function. Kingly function ini apa? Fungsi raja. Lagu-lagu yang di dalamnya bicara tentang Kingdom of God, ya, bicara tentang Kingdom of God and His righteousness, ya, dan, kerajaan Allah dan kebenarannya, ya.
bicara tentang kingship of Christ, tentang Yesus Kristus sebagai raja, ya. Dan juga ini saya termasuk di dalamnya ini ya, kingly function itu lagu-lagu yang sebentar ya, saya ini suara air sepertinya masuk. Tunggu ya. Saya mesti Oke, saya lanjutkan lagi saya. Ini apa spiritual battle ya, peperangan rohani. Calvin misalnya di dalam Institute dia mengatakan seperti ini, khususnya di dalam yang terakhirnya, spiritual, ini poin terakhir by the way. Christ enriches his people with ini bagian yang Calvin membicarakan kingly office ya. Christ kingly office, dia bicara seperti ini. Christ enriches his people with all things necessary for the eternal salvation of souls and fortifies them. Fortifies ini sudah bahasa peperangan ya, membentengi mereka. Fortifies them with courage ya, menguatkan mereka dengan courage to stand unconquerable against all the assaults of spiritual enemies. Then, relying upon the power of the same Spirit, let us not doubt that we shall always be victorious over the devil, the world, and every kind of harmful thing. Jadi, saudara, kalau kita mau menekankan ini ya, aspek kingly ini ya, kingly function, ya, saudara perhatikan lagu-lagu itu yang ada isinya tentang peperangan rohani, itu ada aspek kingly function. Nah, kita biasanya ya seperti Pak David Tong, saya percaya pasti ini ya, sudah sering mengingatkan ya, kita ini orang evangelical kadang-kadang agak berat sebelah ya, makanya kita reform ya, reform evangelical, bukan cuma evangelical gitu ya, karena kalau evangelical itu biasanya yang sangat ditekankan itu priestly, priestly. Jesus sebagai juru selamat, our savior ya, penebus dosa, redeemer ya, itu mengampuni dosa, itu priestly function semuanya, priestly function. Tentu ini penting sekali, penting, sangat penting ya. Tapi kita juga mesti bicara tentang kingdom of God ya, dan ini bicara kingly function berarti gitu, bukan cuma priestly function. Kita juga mesti ada prophetic function tadi ya, lagu-lagu yang menegur, ada social kritik, ada polemical confession, ada reversal motive of the kingdom, ada aspek charismatic ya, aspek khotbah dan sebagainya gitu. Ini ya, again sama mirip seperti yang tadi ya. Yang tadi kan kita bicara multifaset ya. Ini tadi ya, sudah masih ingat ya. Waktu kita bicara glorifying God, kita bicarakan multifaset ya, bukan cuma adoration gitu, tapi multifaset. Demikian juga waktu kita bicara ini threefold office, kita mesti multifaset ya. Ada prophetic, ada priestly and kingly. Jangan cuma priestly misalnya, bolak-balik Yesus sahabat orang berdosa, itu lagi. Kayak nggak ada yang lain ya. Kingly functionnya mana? Yang tentang raja mana? Yang tentang prophet, yang tentang pemberitaan firman Tuhan, the will of God ya, pemberitahuan kehendak Tuhan yang seperti pedang bermata dua ya, itu yang menembus sampai kepada jiwa, itu yang mengoreksi, yang rebuke, mana itu? Masa bicara Jesus ini the lover of my soul gitu ya, Yesus cinta padaku ya, itu priestly function gitu ya. Tapi juga perlu fungsi-fungsi yang lain ya di dalam hal ini gitu. atau dimensi yang lain di dalam satu ini ya, jabatan ini ya. Again, di dalam bahasa Latinnya itu sebetulnya ini ya, munus triplex ya. Itu threefold office ya. One office tapi threefold ya. Satu jabatan rangkap tiga ya. Bukan tiga jabatan sebenarnya. Nggak bicara three offices ya. Tapi bicara one office ya. Three aspects, three dimensions. Maksudnya apa saudara? Kita nggak bisa satu tanpa yang lain itu nggak bisa. Jadi kalau saudara cuma bicara priestly office toh ya, tapi nggak ada kingly office, nggak ada prophetic office, itu bukan Kristus ya, bukan. Kristus itu jabatannya satu, dan di dalam satu itu ada ketiga-tiganya. So I think konsep ini kita perlu tekankan ya, supaya kita nggak one-sided ya, nggak one-sided. Sama waktu kita bicara Tritunggal, kita juga bicara tiga pribadi. Kita bicara Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita nggak bisa cuma bicara Bapa, lalu nggak ada Anak, nggak ada Roh Kudus, atau kita cuma bicara Roh Kudus, dan nggak ada Kristus, nggak ada Bapa, atau kita bicara cuma Yesus, dan nggak ada Bapa, nggak ada Roh Kudus. Nggak bisa, saudara. Tritunggal itu Bapa bukan tanpa Anak dan Roh Kudus, Anak bukan tanpa Bapa dan Roh Kudus bukan tanpa Bapa dan Anak. Itu Tritunggal namanya. Sama, saudara, kita berpikir di dalam ini ya, Pak, prinsip yang sama. Christ, threefold office, ya, ini jabatan rangkap tiga Kristus, ya. Ini bicara baik nabi, ya, baik imam, baik raja ya, dan ketiganya ini harus ada, dan ini better hadir di dalam
lagu pujian kita. Maksud saya hadir di sini bukan berarti dalam satu ibadah langsung semuanya komplit gitu ya. Tadi kamu, aduh, gini lah sudah, nggak harus di dalam satu minggu langsung ensiklopedik A sampai Z, ya bukan itu maksud saya. Tapi setidaknya dalam 1 bulan gitu ya, atau mungkin 2 bulan gitu ya, 2 bulan sudah big picture-nya kelihatan komplit gitu ya. Tapi kalau dalam 1 tahun masih belum keluar juga kingly function, nah ini kebangetan gitu ya. Sudah 1 tahun tapi masih nggak ada bicara tentang kingdom of God, nah ini kebangetan kayak gini nih. Nah, kalau sudah di dalam 1 minggu nggak bisa langsung ada kingdom of God, oke lah, orang masih bisa mengerti. Memang perlu waktu kan ya. Untuk menyusun itu perlu waktu pasti ya. Karena 1 kali kebaktian mungkin nggak bisa menampung kelimpahan keseluruhannya. Tapi ya bagaimana menampung itu secara variatif di dalam minggu-minggu berikutnya ya. Hopefully apa yang kita bicarakan ini bisa memperkaya ibadah kita. Oke, sekarang kita masuk di dalam tanya jawab ya. Oke, tanya jawabnya sudah ada 9. Saya pikir kita ini aja ya, sudah 9 ini saja, jangan tambah lagi sudah. Sudah menit ke-22 soalnya. Pak, dulu di PL orang kalau datang ibadah harus bawa korban sehingga ada persiapan ke bait suci. Kalau kita sekarang datang gereja tidak bawa apa-apa sehingga kurang meresapi ibadah. Yang mana yang benar ya, Pak? Pertanyaan baik, saya. Sudah kalau sudah baca di dalam Heidelberg Catechismus, ya, itu menarik, saya. Waktu bicara tentang priestly aspek ini ya, imam ya. Kristus itu kan memang menggenapkan ya ini korban perjanjian lama itu. Setelah Yesus datang ya nggak ada lagi itu ya itu korban apa itu penghapus dosa, korban menghapus dosa itu semua sudah berhenti. Tetapi sudah perhatikan ya, Heidelberg Catechismus kemudian melanjutkan. Apa artinya menjadi Kristen? Kenapa kita disebut Christian ya? Terus dijawab ya karena kita berbagian di dalam pengurapan Kristus ya. By the way, Kristus artikan Mesias yang diurapi. Ya. Kita disebut Kristen ya karena kita diurapi bersama dengan Kristus atau di dalam Kristus. Nah, karena kita diurapi ya, maka kita juga mendapatkan 3 ini juga, bukan jabatan tapi fungsi ya. Kita juga ada aspek profetik, ada aspek priestly, ada aspek kingly ya, bersama dengan Kristus, di dalam Kristus. Nah, kita membicarakan aspek priestly ya di sini, imamat ya. Menarik, waktu sudah membaca di dalam Heidelberg Catechismus mengatakan seperti ini. Kristus itu mengorbankan dirinya ya. Maka kita ya, yang diurapi bersama Kristus di dalam Kristus, kita juga mempersembahkan tubuh kita. Jadi saudara tanah kita nggak bawa apa-apa lagi, nggak bawa korban lagi. Bukan nggak bawa korban, saudara membawa tubuh saudara sebagai korban yang hidup. Bukankah itu yang dikatakan Paulus kan di dalam Roma 12, persembahkanlah dirimu, tubuhmu itu ya, sebagai korban yang hidup. Ini berarti bicara tentang priestly function ya. Seperti Kristus mempersembahkan tubuhnya, kita orang Kristen ya, yang percaya yang di dalam Kristus kita dipanggil untuk mempersembahkan. Bukan cuma domba, domba terlalu simpel. Mempersembahkan seluruh hidup kita ya kepada Tuhan. Itu berarti kita mengerti apa artinya priestly function di dalam Kristus. Pertanyaan kedua, bagaimana prinsip dan cara doa teduh yang benar? Apakah bagian dari liturgi sering jemaat after doxology langsung keluar ibadah begitu saja dan suasana menjadi tidak teduh? Good question, saya. Gini saya, ini apa? Sudah bisa coba ya. By the way, ini yang praktek ini saya pikir baik juga. Saya belajar ini di gereja-gereja di Eropa ya. Saya itu mereka setelah doa berkat ya, setelah selesai doxology doa berkat amen ya. Itu terus kemudian ada musik postlude namanya, ada musik postlude ya. Musik yang menghantar orang itu keluar gitu. Nah, musik postlude memang kalau di gereja di Eropa bisa Bach atau apalah Max Reger atau siapa gitu ya. Kalau kita simpel aja, sudah bisa memainkan salah satu lagu himne yang dipakai hari itu dari 4 itu ya, karena ada 4 kita lagunya. Ya sudah coba pilih salah satu gitu ya, bisa menghantar orang keluar. Nah, waktu itu lagu nyanyikan, waktu dimainkan maksud saya, dimainkan oleh piano atau organ atau apa gitu. Nah, itu kan kita mengatakan di akhir kebaktian ya. Biasanya setelah kita tutup ya hamba Tuhan, ya saya nggak tahu di Karawaci bagaimana ya, tapi di Kelapa Gading saya biasanya tutup ya. Setelah selesai menyanyikan amin ya, terus kita mengatakan ibadah selesai ya, silakan saudara mengambil saat teduh sejenak
sebelum meninggalkan ruangan ini gitu. Jadi, nah terus setelah itu musik memainkan gitu, musik postlude itu ya. So itu ada saat, meskipun ini waktunya tentu saja relatif lah ya, mungkin nggak perlu diatur juga kali ya berapa menit dan sebagainya, biarlah setiap orang mengambil waktu teduh sendiri-sendiri gitu ya, secara bersama-sama, tapi juga waktunya ya diatur inilah ya, poli individual gitu lah. Tapi setidaknya ada saat teduh di bagian terakhir juga untuk merenungkan sekali lagi ya, sebelum ini membawa pulang berkat Tuhan yang diterima pada saat itu. I think ini good practice lah kalau sudah bisa lakukan gitu. Mungkin bisa dibicarakan lagi. 3. Zaman Luther dan Calvin, praktek perjamuan kudus bagaimana? Apakah seperti kita sekarang jemaat dibagi-bagikan anggur dan roti dalam porsi sedikit ya? Cara yang lebih common memang sebetulnya diundang maju ya. Itu juga ada beauty-nya. Cuma begini, saya ini kan gereja besar ya, saya seperti Karawaci kan relatif banyak jemaat. Kalau maju per 10, 15, 20 orang ya, itu bisa panjang sekali ya. Jadi ini ada pertimbangan praktis memang gitu. Waktu dibagi-bagikan, tapi dibagi-bagikan juga bukan nggak ada dasar Alkitabnya sama sekali. Misalnya kalau kita menunjuk kepada cerita ini ya Pak, Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Yang jelas itu ada hubungan dengan perjamuan kudus, karena di situ Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup kan ya. Yesus menyebut dirinya roti hidup, terus kemudian dia mencam dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Itu jelas sekali language perjamuan kudus ya. Yohanes itu ya, Yohanes yang di dalam Injil Yohanes. Nah, itu kan dibagi-bagikan saya rotinya gitu. Itu kan didistribute gitu. So, theologically speaking, ya ada tempat juga untuk distribute. Akhirnya orang harus memilih sih, mau diundang ke depan, ya diundang maju, table fellowship di depan, atau dibagi-bagikan. Nah, kita memang GRI memilih yang dibagi-bagikan, didistribusikan, ya, seperti di dalam peristiwa orang 5.000 orang, dan mungkin bukan kebetulan juga itu 5.000 orang kalau diundang maju satu persatu per 10 lah, kapan selesainya sudah itu 10 5.000 orang, belum lagi perempuan dan anak-anak, sampai kapan ini selesainya gitu ada nggak memungkinkan. Jadi bagaimana ya, dibagi. So ada dasar Alkitab ya, bukan nggak ada dasar Alkitab ya, cuma memang kalau yang dipanggil ke depan ada beauty yang lain lagi gitu ya, ada beauty-nya gitu ya, invited maju ke depan ada beauty-nya. Cuma memang kita nggak mempraktekkan yang itu. 4. Bagaimana peran poem dalam ibadah? Ya, peran poem menarik saya. Maksudnya begini ya, saya itu pembacaan Alkitab, kalau sudah kan ada pembacaan Alkitab ya. Pembacaan Alkitab sendiri ada ini sih, saya ada apa? Misalnya sudah bisa membaca kitab puisi kan ya, yaitu poem gitu berarti gitu kan ya. Mazmur itu kan ya poem, tapi juga ya nyanyian gitu sekaligus ya dalam hal ini. Tapi mungkin pertanyaan saudara ini kali ya, bagaimana dengan membacakan puisi ya? Saya nggak dogmatis ya, saya membicarakannya. Ini mesti dibicarakan bersama-sama dengan pimpinan gereja memang. Tapi begini saya, kalau kita di dalam reform itu biasanya kan kita mengikuti nih ya, sedikit banyak lah ya. Meskipun nggak mutlak gitu, tapi regulatif worship principle. Maksudnya apa yang nggak diperintahkan kita nggak melakukannya. Apa yang nggak diperintahkan kita nggak melakukannya. Musik di dalam ibadah itu jelas ada, saya bernyanyi di dalam ibadah itu jelas attested in the scripture ya, ada in holy scripture. Tapi puisi di dalam ibadah nggak tahu ada nggak ya dasarnya gitu. Tarian gitu misalnya ya, balet misalnya gitu ya, beautiful loh, balet itu beautiful. Balet di dalam ibadah ada nggak ya, diperintahkan ya balet di dalam ibadah? Kayaknya nggak ada, saya nggak ada. Puisi di dalam ibadah. Ya, ini again saya nggak mau jawab secara dogmatis, tapi sudah coba pikirkan gitu. Ada nggak ya? Ada nggak sih ini di dalam Alkitab ya? Berpuisi di dalam ibadah gitu, yang merupakan bagian liturgi. Kalau musik sih jelas ada. Musik khotbah itu ada, sakramen deh. Puisi nggak tahu. Saudara try to convince me lah ya. Ada atau tidak gitu ya. Kita bisa open sih di dalam hal ini saya, tapi saya perlu dukungan Alkitab ya gitu. Dukungan Alkitab di mana diperintahkan puisi di dalam, karena kalau saudara begitu membuka ya, ntar bisa, saudara itu ntar bagaimana dengan tarian, bagaimana dengan melukis di tengah-tengah ibadah, bagaimana dengan main sepatu roda, bagaimana dengan salto di dalam ibadah, salto untuk kemuliaan Tuhan. Wah, ini bisa nggak habis-habis ya, ini apa? Bagaimana dengan salto untuk kemuliaan Tuhan? Benar loh, saya ada loh. Gereja yang di dalam ada saltona itu ada. Saya tahu ada, itu ada. Ada gereja yang di dalamnya ada saltona, salto untuk kemuliaan Tuhan. Saya tanya, di mana ya di dalam Alkitab salto belong to liturgi itu di mana gitu? Di mana coba? Lompat indah
di dalam liturgi itu di mana ya gitu. Nggak ada sih, saya nggak ada gitu. Nah, puisi mungkin nggak segila salto sih ya. Tapi saya tetap perlu dukungan gitu. Dasarnya di mana ya? Puisi dimasukkan di dalam ibadah. Ya, karena kalau nggak ntar menggambar ya, instead of menyanyi gitu, kalau menyanyi. Saudara, mari kita menyanyi lagu nomor 1 gitu, dan diganti. Saudara, mari kita melukis lukisan nomor 1. Saya berikan waktu 5 menit gitu. Saudara, mari kita menulis kaligrafi nomor 1 gitu. Di mana ya ada kaligrafi di dalam liturgi ya gitu? Di mana ya dasar historinya apa ya? Apakah ada ya di dalam zaman reformasi ya? Orang melakukan kaligrafi di dalam ibadah gitu. Meskipun kaligrafinya menulis ayat firman Tuhan sekalipun, ada nggak ya praktek itu gitu? Berkaligrafi untuk kemuliaan Tuhan di dalam ibadah. Kayaknya nggak ada sih, soalnya nggak ada gitu. So kita nggak praktekkan itu. Gitu. Pertanyaan nomor 5. Kenapa jemaat nggak boleh ikutan nyanyi di depan? Hanya singer saja yang boleh. Ya nggak cukup tempatnya, gampang sekali jawabnya. Sudah, itu ambruk kali ntar mimbarnya. Ya ada batasnya lah. Mungkin pertanyaannya kenapa saudara jealous? Kenapa saudara iri hati ya? Kenapa? Ya memang ada yang khusus ya. Saudara kalau tanya kenapa jemaat nggak boleh ikut-ikutan waktu pengkhotbah di depan ya? Pengkhotbahnya saudara bertobatlah, terus ada 5 orang yang menyertai. Betul itu, mesti bertobat kalian gitu ya. Kenapa nggak ada itu? Ya saudara jawab sendiri aja kenapa nggak ada. Nggak perlu juga kali ya, biarin yang gini-gini pengkhotbah aja lah. Ngapain ada koreografi yang lain lagi disertai 15 orang waktu berkhotbah atau semuanya ikut nunjuk gitu misalnya ya, atau apa ya, nggak perlu lah saudara, biarin pengkhotbah saja yang gerak-gerak sendirilah, saudara rela saja. Kalau saudara kepingin jadi pengkhotbah benar-benar digerakkan, ya masuk sekolah teologi selesai gitu, masuklah sekolah teologi. Saudara juga boleh kok ikut KOR, boleh kalau saudara rasa Tuhan memberikan talenta dan ya ikutlah KOR gitu ya. Tapi seluruh jemaat jadi KOR ya gimana ya, semua jemaat kolektan, semua jemaat main piano gitu ya. Kenapa piano hanya diisi 1 orang? Sebetulnya 7 orang juga masih cukup. Benar sih, cukup 7 orang juga. Tapi untuk apa ya mesti 7 orang? Untuk apa sih saya, untuk apa gitu? Ya as simple as that kali saya jawabannya gitu. Saudara tanyanya juga agak sedikit konyol sih ya. Untuk apa nggak boleh jemaat ya? Memang KOR ini, namanya KOR itu kan mewakili kan konsep representasi gitu, konsep konsep perwakilan ya. Kalau ada satu sekolah ya, dia ikut kejuaraan pingpong gitu misalnya, yang mewakili siapa? Seluruh sekolah, semua main pingpong. Ya enggak lah sudah. Yang ikut ya ting pingpong itu namanya mewakili ya, itu namanya mewakili. KOR itu ada konsep perwakilan, makanya tadi kita bicara tentang priestly function, maksudnya itu dia mewakili jemaat. Ya kalau mewakili ya berarti bukan semua, kalau semua itu bukan mewakili lagi namanya, sudah berarti semuanya menyanyi, nggak ada yang mewakili siapa-siapa. As simple as that ya jawabannya. Oke, pertanyaan dari slide sudah ini ya, tinggal 6, 7, 8, 9, jangan tambah lagi ya. Musik genre rock atau pop suarakan perjuangan terhadap ketidakadilan dan lain-lain. Melodinya enak, lirik juga bagus. Musikalitas bagus, apa boleh saya menikmatinya sebagai orang Kristen? Saudara ada benernya. Nah ini yang sayang ya saudara, ini sadly ya saudara, justru yang banyak membicarakan, tadi kan kita bicara tentang prophetic songs ya, itu kritik sosial dan sebagainya. Interestingly ya, saudara, yang banyak menyuarakan ini justru adalah ya terus terang saja saudara, ya genre rock, betul. Saudara betul nih bilang kalimat ini ya. Jadi ada yang kurang saudara memang di dalam ini ya, di dalam di dalam ibadah kita ya. Kok maksud saya bukan kurang rock ya, bukan. Tapi kurang adanya prophetic song ya, kurang adanya lagu-lagu yang membicarakan kritik sosial gitu. Sayang sekali gitu kalau gereja nggak mengerjakan itu, akhirnya diambil alih oleh secular culture ya, yang nggak tahu apa-apa tentang Tuhan, yang nggak mau tahu tentang Tuhan ya, yang purely humanism atau apa. Sayang sekali kan sebetulnya, karena gereja lalai gitu. Tapi kalau sudah baca di dalam Alkitab ya, itu Magnificat tadi kita membaca ya, Exodus, nyanyian pujian Miriam gitu, itu ada kritik sosial di dalamnya ya, dan ini perlu kita revive ya, kita perlu bangkitkan lagi gitu. Kata-katanya seperti itu perlu dibangkitkan lagi ya, berpolemik dengan dunia ya. Kalau nggak ada ya, gereja lalai mengerjakan itu. Kingdom of God itu luas ya. Tuhan itu nggak bisa dibatasi pekerjaannya hanya oleh orang Kristen. Dia bisa saja memakai pemusik rock ya, bisa gitu. Kalau gereja lalai mengerjakan bagian itu ya mungkin di take over oleh pemusik rock. Tapi yang persoalan siapa di sini saya? Yang persoalan gereja. Yang persoalan ini gereja. Yang nggak lengkap ini gereja sebetulnya gitu.
Makanya saya kita better memperkaya lagi gitu dalam hal ini ya. Ya melalui kehadiran ini genre rock ini ya, kita diingatkan ada yang missing kayaknya. Padahal Alkitab itu banyak loh saya ini aspek kritik sosial ya. Entah itu di dalam khotbah ya, entah di dalam ini di dalam ya, kitab nabi-nabi ya, kritik sosial itu banyak sekali gitu. Dan itu mesti tercermin juga di dalam pujian di dalam lagu mestinya. 7 Pak Billy, pengakuan dosa baiknya di mana dalam liturgi? Di awal ibadah atau sebelum doa syafaat atau di mana? Ya kalau di liturgi kita kan memang sudah ditaruh di situ kan, sudah jangan rubah-rubah lalu liturgi kita di situ kok memang gitu. Tapi memang kalau saudara ini ya tanya di dalam tradisi misalnya liturgi Geneva, Calvin itu di depan memang betul. Pengakuan dosa itu di depan. Di dalam pengaturan dari Calvin liturgi Geneva itu pengakuan dosanya di depan. Tapi kalau di dalam liturgi kita, ya ini sudah sepakati bersama ya. Kita menghormati lah, saya menghargai pengaturan dari sinode gitu. Pengakuan dosanya ya di situ kan, sebelum doa syafaat kan. Jadi doa syafaat itu didahului dengan pengakuan dosa. Ya di situ. Bagaimana, dua pertanyaan lagi, bagaimana jika sebaiknya persembahan melalui kotak saja taruh di depan ketimbang kantong persembahan? Ya ini mungkin ya saudara bisa silakan bicarakan dengan ini ya, dengan apa dengan Pak David Tong, dengan pendeta Him, dengan pimpinan gereja di sana, dengan penatua dan sebagainya. Nggak mutlak sih memang, tapi saya kind of agree dengan saudara ya, maksudnya ini apa di dalam situasi COVID sekarang ya, COVID ini kan memang kita apa ya mesti prokes dan sebagainya itu seperti Pak David Tong juga sering mengingatkan ya, jangan sampai menghadirkan suasana yang mencekam sampai membuat orang ketakutan, ini juga nggak benar ya gitu ya, sampai memberikan kesan seperti kayak paranoia gitu misalnya kan not nice ya. Di sisi yang lain ya juga jangan nggak ada progres, jadi kita ini jangan nggak ada progres, kita in between gitu lah, in between. Kan sudah tahu di dalam zaman COVID orang apa pakai kantong persembahan apa itu, saya nggak tahu di GRI Kacawaci sekarang sudah jalan lagi nggak sih kantong persembahan atau masih transfer melalui itu? Ada yang bisa jawab saya? Sudah Pak. Oh sudah, berarti nggak ada isu dong kalau sudah jalan kantong persembahan. Saya pikir karena ini apa nggak ada kantong persembahan, cuma bisa transfer apa itu transfer pakai QR code atau apa, jadi saudara merasa kok kayak kurang apa ya, kurang ada embodimentnya. Nah itu bisa di ya misalnya ada kotak di depan terus orang maju persembahan, bagus juga sih seperti itu ya. Kita di Kelapa Gading nggak melakukan itu, tapi di Harapan Indah ya, di MRI Harapan Indah, karena jemaatnya nggak terlalu banyak juga sih, kita melakukan seperti itu gitu. Nah itu mungkin ada embodiment juga. Tapi kalau ada kantong persembahan diedarkan ya sudah berarti sudah case solve dong, sudah bisa lagi kan ya, ada aspek apa penubuhan embodiment waktu sudah memberi ya. Bukan cuma via elektronik itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana bisa mengetahui mana lagu yang benar atau tidak benar? Biasa orang menyanyikan semua lagu apa saja yang enak didengar, seolah-olah makin dekat dan menikmati hadiratnya. Nah ini makanya sudah peringatan daripada Agustinus tadi itu penting. Agustinus dan sama dengan Agustinus, Calvin juga, dia mengingatkan jangan kita itu lebih tertarik kepada keenakan lagunya, melodinya, ritmenya, harmoninya, dan sebagainya. Tapi yang penting kan kata-katanya itu harmoni, melodi, ritmenya itu seharusnya mendukung kata-katanya. Kata-katanya itu yang penting, itu adalah kontennya. Jangan kita terus kemudian tergiur oleh struktur musiknya sampai at the expense mengorbankan kata-katanya gitu ya. Jadi ya perhatikan lah saya ini di dalam hal ini kata-katanya gitu. Kata-katanya itu yang paling penting sudah cek terlebih dahulu, sudah uji. Nah setelah itu selesai diuji baik alkitabiah doktrinnya benar ya baru. Nah kata-kata seperti ini apakah didukung dengan musik yang benar, dengan musik yang apa itu mendukung kata-kata tersebut ya. Jadi musiknya itu bisa melayani teksnya dengan baik ya. Ya untuk bicara ini memang kita perlu panjang lebar sih, tapi ya mungkin di kesempatan yang lain kali kalau ada. Tapi hari ini kita sampai di sini ya. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.